Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Syahwala. Berikut video PPG saya siklus kedua di SLB YTC Kutablang, Birun. Selamat menyaksikan.
Ya. Kemudian timbangan apa lagi? Timbangan gantung. Timbangan gantung. Timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada Pengait. Ya. Nah, itu pengait. mengukur massa anak-anak di posyandu, massa buah dan sayur di pasar dan juga barang yang lainnya. Ya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan kepada dia. Kemudian timbangan samalangan. Timbangan samalangan adalah timbangan alat untuk mengukur atau menimbang massa emas. Biasanya timbangan ini di mana kita lihat tuh di pasar emas ya, di pedagang emas ya, menggunakan untuk mengecek emas. Ya. Kemudian cara membaca timbangan. Nah, cara membaca timbangan. Lihat di sini dulu. Nah, ini apa namanya? Yang merah ini namanya apa? Jarum. Nah, ini yang garis-garis ini namanya apa? Ada garis panjang, ada garis-garis kecil. Namanya angka. Nah, ini namanya skala. Kemudian garis-garis kecil ini dinamakan dengan gram. Nah, gram. Ini gantung 1 gram nilainya berapa? 10. Kemudian satuan berapa? Berapa jumlahnya satuan? 100 gram. Ya. Nah, ini lihat ini. Ini berarti ini kan ada garis-garis ini. Ini garis kecil ada, garis besar ada. Ini namanya adalah gram. 1 gram adalah 10. Nah, satuan sama dengan 100 gram. 1 kilo. Berapa? 1000 gram ya? Ya, 1 kilo adalah 1000 gram. Sudah tahu kan cara membaca timbangan? Sudah? Ah, kalau sudah tahu, Ibu akan membagikan RKPD untuk dikerjakan per kelompok. Sebelum mengerjakan RKPD, Ibu menampilkan video tentang macam-macam alat ukur massa benda. Ibu bagikan RKPD dulu ya. Kita belajar. Tak bagus. Agar Ibu ya. Kita belajar ya bagus. Terima kasih. Ini simak baik-baik ya videonya ya. Sama-sama adik-adik. Materi pelajaran kita hari ini berupa apa, Bro? Nah,
benda A naik ke atas, sedangkan benda B turun ke bawah. Jadi, jika penghitungan B turun ke bawah, berarti benda B itu lebih berat dari benda A. Nah, sekarang kita akan belajar materi berikutnya, yaitu satuan massa. Jadi, masih kita beli pada suatu pagi, kita untuk membeli 2 udang dan 2 kilogram kentang. Nah, untuk menimbang kalian menyelidiki, uang menggunakan timbangan hidup seperti gambar ini. Nah, jadi timbangan hidup ini digunakan untuk menimbang suatu benda dengan satuannya itu adalah satuan baku. Nah, satuan baku itu apa sih? Jadi, satuan baku itu adalah satuan yang berdasarkan suatu standar yang menggunakan alat ukur sama seperti yang tadi aku jelaskan tentang macam-macam timbangan baku. Jadi, satuan standar itu seperti kilogram, ons, gram, pon. Nah, jadi 2 kilogram kentang, 2 ons kentang itu merupakan satuan baku. Nah, dalam timbangan hidup ini ada yang namanya anak timbangan, ada yang disebut juga dengan timbel. Nah, anak timbangan ini mempunyai macam-macam ukuran satuan massa anak timbangan. Nah, apa saja ukuran satuannya itu? Yaitu yang pertama ada 1 kilogram yang sama dengan 1 ons, 1 kilogram, 1 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 ons sama dengan 5 ons, dan 1 pon sama dengan 500 gram. Adik-adik ingat ya tentang ukuran satuan ini? Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang contoh mengukur massa benda dengan satuan baku. Nah, jadi kita lihat di sini ada timbangan yang berdasarkan kilogram dan di sini ada buku. Berapa ya beratnya? Jadi berat dari bukunya itu bisa kita ukur dengan melihat angka yang ditunjuk oleh jarum beracak. Jadi jarumnya itu menuju ke daerah 3 kilogram kan? Dan jarumnya itu tepat pada garis kedua. Yang berarti 2 ons. Jadi berat tepung adalah 3 kilogram ditambah dengan 2 ons. Lalu contoh berikutnya nih. Adik-adik lihat ada tomat dengan tomat pada timbangan itu. Di sini ada anak-anak timbangannya atau disebut juga dengan timbel. Nah, tomatnya ini seimbang dengan. Nah, soal berikutnya masih sama ya membandingkan benda-benda berikut ini. Nah, nomor 5 sama juga ya. Tapi adik-adik perhatikan massa yang ada dalam timbangannya. Harus perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, soal berikutnya adik-adik menyatakan massa benda berikut Kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Apa yang? Coba lihat NKPD-nya. Kemudian ada percobaan nih, coba lihat apa ini? Percobaan apa ini? Coba ambil tuh alat-alatnya itu. Berapa jumlah bentarnya? Sama? Ya. Ya? 2 kilogram ya. Kedua gila. Kita lihat timbangan ya. Berapa? Dengan semuanya lihat di AKPD berapa yang dulu? Berapa dari dulu? Hah? Nih. Nih berapa genggam? Pertama berapa? 2? Pak. Genggam. Ini berapa genggam udah nih? Nah, Hah? Ibu. Pak. Nah, lihat ya. Tunggu ya. Pak. Pak.
Ya, berapa? Lihat dulu, berapa hasilnya? Pak. Hah? 100 gram. Betul. Nah, tulis ini, tulis. Udah ada yang di kapan ini, udah. Tulis di sini. Berapa? Berasnya? Ya. Ya. Coba ulangi lagi, Ibu mau ulangi. Coba ulangi. Pertama 2 genggam. Nah, coba ditimbang menggunakan timbangan. Nah, berapa itu? Tadi 200 gram. belum tuh, belum sampai 1 gram. Nah, dari sini baru sampai 100 gram ini kan setengah, berarti 50. 50 gram. Iya, 50 gram. Ya. Kemudian soal yang kedua berapa genggam? 3 genggam. Taruh lagi biar ada 3 genggam. Lagi. Ya, 1 lagi. Nah, timbang lagi. Berapa masanya? 5. Tadi kan sampai sini kan 50. Hitung lagi 60, 70, 80, 80 gram. 80. Udah. Saya mewakili dari kelompok 1 ini mempersembahkan hasil AKPD dari bagian-bagian dari tolak ukur paus adalah 1. Sekrom pendeter keseimbangan, 2. Kiri tunggal, 3. Petunjuk angka 0, 4. 5 beban, 5 lengan. 2. Cara menggunakan timbangan digital. Letakkan di tempat yang rata. 2. Pilihan yang kokoh untuk menahan berat timbangan beban yang akan ditimbang. Yang 3. Nyalakan timbangan. 4. Tunggu angka 0. 3. Masa 1 buku 310 gram. Masa 2 buku 330 gram. 4. Masa 2 gram berat dalam 50 gram. Masa dalam genggam berat dalam 80 gram. Masa 4 genggam berat adalah 100 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi, mari sama-sama kita sebutkan materi hari ini, yaitu pengukuran massa adalah instrumen neraca yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan massa pada suatu objek tertentu. Kemudian alat-alat pemassa benda apa saja? Ada timbangan analog, Ya, terus timbangan. timbangan AAUS, Ya, kemudian ada timbangan digital, timbangan digital. Kemudian timbangan duduk, ada timbangan duduk. Apa lagi? timbangan gantung, Ada timbangan gantung. Kemudian apa lagi? timbangan sama lengan. Iya, timbangan sama lengan itu adalah alat-alat ukur massa benda. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah.
terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.